Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudari Jemaat JKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari di saat ini kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat sekalian, ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita akan memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 2, Hormat Diberi. Hormat diberi Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita akan kembali lagi menyanyi memuji Allah kita sambil mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 279, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat
Mari jemaat sekalian, di saat ini kita akan berdoa syafaat kepada Allah kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami dan mengakui akan segala keberdosaan kami kepadamu. Hal-hal yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan dalam sepanjang minggu ini, yang telah menyakiti hatimu dan sesama kami datang mengakui dan memohon ampun kepadamu ya Bapa. Dan tolonglah kami juga di dalam berupaya memulihkan relasi kami dengan sesama kami. Kami juga bersyukur kepadamu ya Allah untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap jemaat GKT Trinity di sepanjang minggu ini, baik melalui usaha pekerjaan, baik melalui kesehatan, dan juga pemenuhan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami juga bersyukur untuk remaja dan pemuda Trinity di dalam masa-masa ini, baik untuk mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah yang baru. Kiranya Kau boleh menolong di dalam segala upaya mereka untuk mendaftarkan diri, segala syarat yang diperlukan di dalam upaya memperlengkapinya. Tolong berikan hikmat dan kekuatan. Begitu juga para orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka. Juga untuk para pemuda GKT Trinity yang dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas sehari-hari, kiranya Kau menyertai, menopang, dan melindungi mereka semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKT Trinity Palu ini, di dalam kesehatan mereka dan pekerjaan yang mereka tekuni. Kiranya berkat-Mu boleh Engkau nyatakan, pemeliharaan-Mu boleh Engkau tunjukkan, melalui segala upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kiranya Engkau boleh menyertai dan menolong, memberikan hikmat kepada kami semua. Juga di saat ini, kami ingin berdoa untuk GKT Getsemani Balung. Kami ingin berdoa bagi para hamba Tuhan dan majelis yang melayani di sana, agar kiranya ya Allah, Engkau mengaruniakan hikmat kepada mereka di dalam mengelola setiap bentuk pelayanan yang dapat dilakukan bagi jemaat, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Tolong tuntun dan pimpin mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang sedang berlangsung. Kiranya Engkau boleh menolong agar dana yang dibutuhkan boleh tercukupi, dan para tukang yang bekerja juga Engkau boleh tuntun di dalam mengerjakan pembangunan gedung gereja GKT Getsemani Balung ini dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami di dalam situasi pandemi yang masih melanda, dengan begitu banyak saudara-saudari kami yang masih terinfeksi oleh virus ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong, baik para tenaga medis di dalam merawat dan di dalam mendampingi akan setiap saudara-saudari kami yang terinfeksi akan virus ini. Juga tolong berikan kesehatan dan kekuatan kepada para tenaga medis yang terus bekerja dengan jerih lelah di dalam kondisi ini untuk dapat tetap sehat, dan juga kiranya Engkau berikan kekuatan serta hikmat dalam mendampingi para saudara-saudari kami. Juga kami berdoa untuk upaya setiap keputusan, kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah kami. Tolong berikan hikmat kepada mereka ya Allah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk menghambat serta mengurangi dampak dari situasi pandemi ini, baik dalam kesehatan masyarakat maupun juga secara sosial ekonomi negara kami. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Mari bersama-sama jemaat sekalian kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan dari KPPK nomor 353, Hidupku Ini Kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan, kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, garpu dijadikan yang kudus. Serap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu.
dibasuh di dalam darah-Mu, garpu dijadikannya kudus. Senap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dalam semua milikku hanya serah padamu, dibasuh di dalam darah-Mu, garpu dijadikannya kudus. Senap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kepada Lausel Franky Gibo, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita terpisah-pisah satu dengan yang lain, tapi saya percaya kita semua masih berada di dalam penyertaan Tuhan, masih akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Ada pepatah anak muda mengatakan, walaupun kita jauh di mata tetapi kita dekat di hati. Dan pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih menolong kita. Pada hari ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah terputus di dalam kehidupan kami. Terbukti pada hari ini kami masih boleh ada, kami masih boleh bernapas, kami masih boleh sehat kuat. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus ya Tuhan, pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan biarlah penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kami. Kami siap untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu tema, yaitu hidup sebagai pekerja Allah. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan di bawah judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan, terlebih bagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa
kitab ini merupakan surat yang kedua yang ditujukan kepada Timotius. Bagian ini merupakan perintah terakhir yang disampaikan dan ditujukan bagi Timotius, karena ini merupakan detik-detik terakhir dari kehidupan Paulus. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Di sana dijelaskan bahwa Paulus mengatakan bahwa darahnya mulai tercurah, dan lebih lanjut saat kematiannya sudah dekat. Dan ia berkata bahwa ia telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dengan dalam hal ini, Paulus menasihati Timotius agar ia melaksanakan tugas panggilan pelayanannya. Kita ketahui bersama bahwa Timotius adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk melayani, menjadi pekerja bagi Allah. Karena Allah memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius dipanggil Allah menjadi umatnya, bahkan dipakai untuk menjadi alatnya, dipakai sebagai pekerja bagi Allah. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yang dipanggil, kita diselamatkan, dan juga kehidupan kita bukan hanya sebagai umat Allah, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi seorang pekerja bagi Allah. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang menjadi tugas kita sebagai pekerja Allah? Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus pada ayatnya yang kedua. Dari ayatnya yang kedua ini ada dua hal yang saya dapat simpulkan. Yang pertama, tugas kita sebagai pekerja Allah, hidup sebagai pekerja Allah, tugas kita adalah yang pertama, memberitakan Injil. Itu dapat kita lihat di ayatnya yang kedua bagian A. Sangat jelas dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita memperhatikan pada ayat sebelumnya, di ayat yang pertama bagian B, di sana Paulus dengan tegas mengatakan bahwa aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kita mencermati bagian ini, kita mencermati kalimat ini merupakan hal yang serius yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Suatu hal yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Sebagai orang tua rohani bagi Timotius, Paulus dengan sangat-sangat serius dalam membimbing Timotius, sehingga ia perlu untuk mengingatkan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai pekerja bagi Allah. Sebagai seorang pekerja bagi Allah, sebagai seorang pelayan bagi Tuhan, Timotius harus melakukan tugasnya. Sebagai seorang pekerja bagi Allah, ia harus memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang lain, bahkan harus giat melakukan pemberitaan Injil dengan tiada henti dan serius dalam melakukan tugas itu. Tidak boleh tidak. Jadi dia harus serius untuk melakukan hal itu. Dengan tiada henti dan serius untuk memberitakan Injil. Nah, bahkan Timotius harus menyadari bahwa betapa seriusnya tugas yang harus dia jalankan. Mengapa? Jawabannya karena menjalankan amanat agung bukanlah suatu hal yang dapat ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar. Sebab memberitakan Injil merupakan tugas yang diberikan oleh Allah. Tugas yang didelegasikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang artinya bahwa firman itu harus sampai kepada siapa saja dan di mana saja. Kepada siapa saja firman itu harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat pribadi Paulus, Paulus adalah pribadi yang luar biasa dalam melaksanakan pelayanannya. Dia adalah orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dalam pelayanannya ia sangat antusias dalam memberitakan Injil. Dimanapun ia berada, dia selalu menyampaikan Injil. Dimanapun ia pergi, dia selalu memberitakan Injil.
dalam pelayanannya, pemberitaan Kristus, walaupun dia didera, walaupun dia dianiaya, dalam kesulitan, dikatakan di sana mengalami karam kapal, namun tidak pernah mengurungkan niatnya untuk tidak memberitakan Injil. Tidak pernah undur untuk memberitakan Injil. Sehingga dalam hal ini ia pun menasihati Timotius dengan berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Situasi yang buruk, keadaan yang sulit bukanlah suatu penghalang untuk memberitakan Injil. Paulus menekankan dengan berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya senantiasa siaga untuk menjalankan tugas pelayanan tanpa berpikir untuk menunggu situasi yang baik. Apapun kondisinya, situasi apapun yang melanda, harus beritakan firman. Bapak Ibu Saudara, memberitakan firman adalah tugas semua orang percaya. Bukan hanya tugas daripada Timotius, tetapi tugas ini juga diberikan kepada setiap orang percaya tanpa terkecuali. Setiap orang percaya harus menjadi saksi bagi Kristus. Mengapa? Alasannya karena semua orang percaya dipanggil untuk itu. Dan setiap orang percaya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan terbesar adalah menganggap pemberitaan firman Tuhan, menganggap memberitakan Kristus, memberitakan firman Tuhan hanya tugas dari seorang hamba Tuhan. Menganggap itu hanya sebagai tugas dari pendeta, menganggap itu hanya tugas dari seorang penginjil, menganggap itu sebagai tugas dari seorang misionaris. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa memberitakan Kristus, memberitakan Injil adalah tugas kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita bukan hanya aktif di dalam gereja, aktif untuk ibadah pada hari Minggu. Ya, kita harus aktif untuk melakukan hal itu. Kita harus aktif dalam beribadah. Bukan hanya kita aktif dalam pelayanan di gereja. Memang kita harus aktif dalam melayani Tuhan di gereja. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan satu tugas kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Kristus kepada siapapun dan dimanapun, karena kita adalah pekerja bagi Allah. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, situasi yang baik atau situasi yang buruk, kita beritakan Kristus. Sebab itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat di kota-kota besar, contohnya di Jakarta, di Bandung, atau kota-kota yang lain, di kota yang besar, biasanya kita akan melihat di sana di perempatan jalan lampu merah itu, kita akan melihat ada satu aktivitas, yaitu akan ada orang yang menjual koran. Biasanya itu di perempatan-perempatan lampu merah ada orang-orang yang menjual koran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para penjual koran ini dengan aktif, dengan sangat agresif menawarkan korannya kepada siapa saja yang mereka temui. Mau orang itu di motor, di mobil, mereka tawarkan kepada siapa saja yang mereka temui. Bahkan para penjual koran ini kadang-kadang harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain. Tujuannya untuk menjual koran. Bahkan mereka harus berjalan lebih jauh lagi ke tempat-tempat yang lain. Nah, satu tujuannya adalah agar informasi yang berada di dalam koran tersebut diterima oleh orang lain, dibaca dan diketahui oleh orang lain. Nah, dalam hal ini kadang-kadang mereka harus menempuh jarak yang jauh, hujan, panas, tetapi tidak pernah terbesit di dalam pikiran mereka untuk berhenti untuk melakukan hal itu. Kadang-kadang mereka harus menghadapi situasi yang sulit
dikejar Satpol PP, bahkan mengalami rasa capek, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan hal itu. Mereka terus menawarkan orang mereka kepada siapa saja yang mereka temui. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh berhenti untuk menyampaikan Injil. Kita tidak boleh lelah untuk menyampaikan Injil. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, tetap beritakan Injil. Aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Allah, jemaat kudus, jemaat yang dipanggil oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan kita dipakai untuk menjadi pekerja bagi Allah. Sehingga kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah memberitakan firman. Meskipun kita hanyalah sekelompok kecil orang di tengah-tengah ribuan orang. Jumlah kita sebagai kelompok gereja hanya sedikit. Bahkan kita berada di antara puluhan ribu orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita wajib memberitakan Kristus. Kita jangan putus asa dan tidak berhenti untuk melakukan itu. Malahan kita jadikan cambukan sebagai pendorong kita untuk memberitakan Injil. Seperti kata Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kemanapun kita pergi. Beritakanlah Injil walaupun situasi yang sulit. Beritakanlah Injil karena Tuhan harus ditinggikan. Kristus yang telah menang harus dikabarkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai pekerja bagi Allah adalah mendidik dalam kebenaran. Itu dapat kita lihat di ayat yang kedua bagian B. Selanjutnya Paulus mengatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Secara tegas perintah ini Paulus sampaikan kepada Timotius, karena Timotius adalah pemimpin dari jemaat. Sehingga ia harus menjadi seorang yang dapat menuntun jemaat kepada kebenaran. Menuntun setiap jemaat kepada kebenaran. Situasi Paulus yang akan menghadapi akhir dari hidupnya, keadaan jemaat yang bingung dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, sehingga dengan tegas Paulus berkata, Paulus mengingatkan Timotius untuk waspada dan menunjukkan cara hidup yang benar kepada jemaat. Menyatakan yang salah berarti menjelaskan sesuatu yang salah atau keliru. Tidak ada kompromi dengan sesuatu hal yang salah. Tidak membenarkan suatu kesalahan. Dan Timotius harus berdiri di atas kebenaran. Timotius adalah pemimpin dari jemaat, sehingga ia harus menyatakan hal itu kepada jemaat. Seperti pengajaran yang sesat, ia harus dikatakan sesat, tidak bisa dibenarkan. Dalam hal ini kehidupan jemaat berada dalam kebingungan, banyaknya pengajaran yang sesat, sehingga tugas daripada Timotius adalah mengajar dan mendidik mereka kepada kebenaran. Menyatakan yang salah adalah sebuah kesalahan, yang benar adalah benar. Bukan hanya sampai di situ, tetapi selanjutnya dikatakan tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam hal ini ada tingkatan, ada suatu proses yang lebih lanjut. Bukan hanya menyatakan sesuatu hal yang salah, tetapi tegur dan nasihati. Tegur berarti mengkritik
dan memberikan peringatan. Kalau kita lihat ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bagian sebelumnya, dengan menyatakan apa yang salah. Dengan kata lain, ini memberitahukan kesalahan. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-20 dikatakan, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar orang lain pun itu takut. Namun pada bagian ini tidak bisa lepas dari satu unsur, yaitu unsur kesabaran, bukan dengan emosi. Menegur dengan rasa sabar dan juga menasihati dengan pengajaran. Artinya bahwa Timotius bukan hanya menyatakan salah bila terjadi suatu kesalahan kepada jemaat, bukan hanya menyatakan bahwa adanya pengajaran sesat di antara jemaat, bukan hanya menyatakan bahwa mereka menerima pengajaran yang salah, tetapi satu tugas yaitu membimbing setiap orang atau jemaat kepada pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Artinya bahwa ada suatu penyelesaian dari suatu masalah. Tidak lepas tangan. Masalah yang ada diselesaikan dan diberi jalan keluar. Sehingga apa? Terjadi perubahan yang positif. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tujuan seorang murid datang ke sekolah adalah untuk belajar dengan baik, sehingga ia boleh menjadi orang yang berguna nantinya dan memiliki pengetahuan yang baik untuk masa depannya. Dan di sekolah, tugas seorang guru adalah mengajar murid-muridnya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, jika di sekolah seorang murid melakukan kesalahan, maka tugas dari seorang guru adalah membimbing sang murid. Contoh kasus, bila ada murid yang berkelahi, maka tugas guru adalah menyatakan bahwa perkelahian mereka adalah suatu hal yang salah, suatu hal yang keliru. Dan tugas guru adalah menegur sang murid. Namun tidak sampai di situ, tetapi membimbing sang murid agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas untuk mendidik setiap orang percaya menuju kepada kebenaran merupakan tugas yang diberikan kepada Timotius. Tugas itu Paulus sampaikan kepada Timotius untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Namun hal ini juga ditujukan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya harus mendidik kepada kebenaran. Ketika ada saudara kita sebagai pekerja Allah, kita memiliki kerabat atau teman kita, saudara kita yang melakukan kesalahan, atau kita memiliki saudara atau teman yang memiliki pemahaman yang keliru tentang kebenaran firman Tuhan, memahami firman Tuhan dengan cara yang salah, maka tugas kita adalah membimbing mereka kepada kebenaran dengan cara menyatakan apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Bahkan kita menegur mereka, tetapi kita menegur mereka dengan kasih, menegur mereka dengan kesabaran. Dan selanjutnya adalah membimbing, mendidik mereka kepada kebenaran, mendidik dan membimbing mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, sebagai pekerja Allah, tugas kita adalah mendidik setiap pribadi-pribadi kepada kebenaran, mendidik di dalam kebenaran. Hidup sebagai pekerja Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Karena Paulus mengingatkan kita, aku mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Artinya bahwa tugas ini merupakan tugas yang sangat penting yang harus dikerjakan.
tugas ini didelegasikan kepada Timotius. Bahkan tugas ini pun didelegasikan kepada kita sebagai orang percaya. Tugas kita sebagai pekerja Allah adalah memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil bukan hanya tugas dari pendeta, bukan hanya tugas daripada penginjil, misionaris, tetapi tugas kita sebagai orang percaya. Yang kedua, mendidik dalam kebenaran agar setiap orang percaya, teman-teman kita, kerabat kita, memiliki pemahaman yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menjadi pekerja-pekerja Allah yang luar biasa, yang mau dipakai Allah dengan sungguh-sungguh. Beritakanlah firman, didiklah dalam kebenaran. Amin. Saja kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk dengan rendah hati mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami terus untuk melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Trinity sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkah ku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang begitu nyata memelihara kehidupan kami. Dan di saat ini kami kembali lagi datang memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya ya Allah, Engkau berkenan dan menolong para majelis di dalam mengelola setiap persembahan yang telah terkumpul untuk dapat digunakan dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu ya Allah. Inilah doa kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman di dalam warta gereja. Yang pertama, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat dikirimkan ke rekening gereja yang nanti akan ditampilkan pada bagian akhir video ini. Atau Ibu Bapak juga boleh menghubungi majelis yang dekat dengan tempat tinggal Ibu Bapak untuk boleh nanti akan mengumpulkan persembahannya. Yang kedua adalah mulai Sabtu depan, pembinaan pemuda remaja akan dilayani oleh Loso Frankie
melalui WA grup pemuda remaja. Jadi nanti akan digabungkan dan dipersilakan untuk anak-anak pemuda dan remaja untuk boleh aktif di dalam layanan WA grup ini. Yang ketiga adalah kelas PA juga akan kembali dilakukan setiap hari Kamis jam 8 malam di grup WA gereja. Bahannya akan dikirimkan dan silakan bagi Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan diri. Kiranya kita boleh belajar bersama-sama di dalam setiap pelayanan ini. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati.